Kader PSI Sudarsono sebut Mahfud MD, Sengkuni, gegara terus kuliti proyek era Jokowi. Pemerintah kebingungan untuk membayar hutang kereta api cepat Wush, dan ternyata Mahfud MD ini secara tegas menuturkan bahwa apa yang terjadi saat ini dan hutang yang membengkak itu ada hubungannya dengan presiden sebelumnya yang saat itu sempat memecat Ignatius Jonan karena tidak sejalan dengan keinginannya dan lebih memilih Cina untuk membiayai proyek tersebut. Tunggu, sebenarnya proyek kereta cepat ini ide dari siapa sih? Oke, buat teman-teman yang belum tahu bahwa gagasan kereta cepat itu sudah ada sejak era SBY. Ini bagian dari master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun Pak SBY secara tegas belum bisa mewujudkannya karena kebutuhan anggaran dan belum ada skema pembiayaan yang konkret pada saat itu yang akhirnya tidak jadi diadakan. Nah, ternyata ide dan gagasan kereta cepat tersebut justru ingin dihidupkan kembali di era Jokowi. Nah, awalnya waktu itu dipilih adalah Jepang sebagai kandidat kuat mitra pembangunan ini. Namun tiba-tiba di tengah malah diganti ke Cina. Nah, masalahnya adalah bunganya berbeda, lebih tinggi Cina. Dari yang tadinya 17 juta dolar per kilometernya akhirnya menjadi 52 juta dolar. Ignatius Jonan pada saat itu adalah Menteri Perhubungan. Dia tolak keras kereta cepat ini karena baginya kenapa semuanya harus dibangun di Jawa? Kenapa tidak ratain dulu kereta api di seluruh tanah Indonesia? Dan akhirnya Pak Ignatius dipecat oleh Pak Jokowi. Bahasa politiknya sih adalah reshuffle, tapi orang-orang menganggapnya itu adalah pemecatan, Rin. Jadi Pak Ignatius Jonan itu direshuffle karena tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi di masa lalu. Nah, ternyata ini tuh sudah pernah diingatkan bakal menjadi bom waktu di masa depan. Dan terjadilah di masa sekarang. Hutangnya akhirnya bingung nih, bayarnya gimana caranya? Karena keuntungan dari tiket Wush itu cuma 1,2 triliun per tahun, sedangkan bunga dari hutangnya aja itu 2 triliun per tahunnya. Akhirnya Pak Purbaya mengatakan ogah membayar hutang Wush pakai APBN. Ini uang rakyat soalnya, dan minta BUMN tanggung jawab melalui Danantara. Dulu pada awalnya, ya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Wush ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke Cina, dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah, sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat, digantikan. Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya, gitu. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain, kan? Hanya disedot untuk ini, gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya nggak bayar satu? Pilot dipilotkan yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara atau apa? Mau di bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat, kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Yeah. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah.
per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Saya khawatir, kenapa nih? Saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya. demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara. Oh, Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini, ya, membangun pelabuhan, tidak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda tidak bayar. Gitu. Ini kan bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik, yang sedang konflik. Yang di memang dari tengahnya dulu dia Cina. ada konflik, terus di sini kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah ke kita ini masuk ke daerah kita yang tidak masuk dalam konflik, di Natuna Utara itu yang tidak masuk dalam konflik misalnya, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Mahfud MD berkomentar sedemikian, Said Didu sedemikian, bahkan Komarudin Hidayat pun juga ikut-ikutan. Bagi kami marah ini, terutama kepada orang-orang yang kemarin mengabdi pada beliau, diangkat oleh beliau, Said Didu, terus si Mahfud. Saya juga bingung ini, sekarang saya ingin sampaikan ini, Mahfud kok jadi sengkuni ya? Artinya sengkuni apa? Ini kemarin tuh dia kemana, seperti apa? Kok ikut-ikutan ngupas IKN, katanya berpotensi ada pelanggaran, termasuk di bus juga ada pelanggaran. Dia dulu sekian tahun ikut beliau, dia di Menkumham lagi, berarti kan tahu semua dinamika. Kok sekarang ikut-ikut menyampaikan hal itu, menurut saya ini kan justru yang membuat gaduh. Kalau konteksnya Mahfud bicara itu dalam penegakan hukum, semangat penegakan hukum gimana? Tetap nggak kena? Justru ini yang kami ingin sampaikan, kenapa Mahfud jadi sengkuni. Dia dulu kan Menko Polhukam. Artinya untuk hal-hal yang berpotensi kepada hal-hal yang melanggar hukum, dia ada di dalamnya kok. Kalau itu benar begitu loh. Tapi bagi kami memang itu tidak benar. Makanya saya katakan, saya berani sampaikan, seorang Sudarsono yang sekarang sudah menjadi kader PSI ini, kami harus berani tegas katakan, ini Mahfud MD kok juga berpotensi untuk menjadi sengkuni begitu loh. Artinya hal-hal kalimat yang disampaikan beliau ini tidak sebagai layaknya seorang negarawan, apalagi dulu di Menko Polhukam. Tetapi pejabat strategisnya didominasi oleh pihak Cina, seperti Preskomnya, Direktur Keuangannya, dan Direktur Tekniknya. Sekarang ini, Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina, ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar. Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina. Sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanyalah buruh-buruh kecilnya. Kita juga belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan Cina dalam proyek WUS ini. Hampir semua yang belum tinggalkan itu bermasalah. Maaf ya Pak Jokowi, maaf nih, saya pendukung Anda, tapi kalau yang nggak benar, saya pasti sampaikan nggak benar. Jadi yang Bang Budi rasakan waktu itu apa? Dampak dari penolakan Bang Budi terkait rencana kereta cepat Jakarta Bandung kepada Pak Jokowi? Ya kan setiap sikap itu kan ada konsekuensi, Mas Marji. Saya punya niat baik, saya memberikan argumentasi dengan keyakinan yang saya miliki, yang tadi masalah kereta api cepat. Kalau beliau merasa ini saya intervensi atau tidak sopan, itu atau tersinggung misalnya, ya silakan aja. Nggak, maksud saya di Bang Budi merasakan itu ada dampaknya ya? Oh, artinya Bang Budi tidak lagi dekat dengan kekuasaan. itu salah satu itu. Biasanya kan saya ke istana lah ya.
Kalau ini kan sudah enggak. Dan memang juga saya sama teman-teman juga iramanya sudah enggak terlalu cocok. Tapi sebenarnya seberapa dekat Bang Budi dengan Pak Jokowi? Kalau dekat sebenarnya itu kita itu didekatkan dengan ide dan cita-cita, gagasan buat bangsa ini, Mas. Saya kenal beliau itu mulai di Jakarta aja. Mulai dia gubernur, disitulah saya ada intensif bertemu, termasuk di kadang-kadang di lapangan. Sudah itu aja. Kalau waktu dia di Solo sebenarnya saya nggak terlalu malah boleh saya bilang itu saya mungkin orang yang nggak juga terlalu berusaha terlalu mendekat-dekatkan diri gitu. Jadi walaupun waktu itu udah ada space untuk bisa ngomong langsung gitu, nggak pernah saya terlalu manfaatkan gitu, nggak pernah. Ya dan memang itu mungkin karakter ya. Watak saya ya begitu aja, nggak terlalu. Saya bayangin Bung, ke istana nih begini. Oh, foto Pak Jokowi. Oke. Bang Budi ada di situ ya? Iya, di belakang dia persis tuh. Relawan lain. Relawan lain. Ini masih Amin almarhum. Ini Klik nih. Ini Noel nih. Nah ini udah meninggal ini sahabat saya. Ini Handoko, Sekjen Projo. Ini saya waktu itu lagi di TV One. Ini sparring saya itu Pak Sarif Hasan Dari Demokrat. dari Demokrat. Waktu itu Demokrat kan belum dukung Jokowi. Artinya memang saat itu Budianto Tarigan adalah daihatnya Jokowi ya? Ya kira-kira gitulah Bung Marji. Nah ini dengan apa nih? Kodari. Ini waktu itu kita bicara masalah dwelling time. Di pelabuhan. Di pelabuhan. Cawapres. Adapun masalah terus dia mencalonkan cawapres itu pun kan juga dengan lego-legonya Bapak Insinyur Joko Widodo. Dia masih ada di kabinet beliau, Menko lagi. Ya kan, mau jadi wakil presiden, beliau izinkan. Meskipun pertarungannya nyatanya juga cuma 16%. Iya kan? Iya. Diusung oleh partai yang memecat Pak Jokowi dan memecat Sudarsono, 16%. Tapi juga nggak tahu diri juga. Artinya seharusnya kami sangat menyayangkan ya. Seharusnya Mahfud MD tidak untuk selayaknya mengomentari hal sampai sejauh itu dan senegatif itu, berpotensi dan sebagainya. Dan seharusnya menurut saya, dia kan orang Jawa juga, mikul dhuwur mendem jero. Bagaimana Pak Jokowi dulu menjadikan seorang Mahfud MD menjadi menteri, menjadi pembantu. Rahasia adalah paling penting dalam kontrak-kontrak dengan Cina. Hutang pemerintah dianggap hutang rakyat dan sepertinya rakyat tidak boleh meminta pertanggungjawaban pemerintahnya lebih dulu untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan isi perjanjian dan semua yang dijaminkan. Tentu kita harus memaklumi sikap pemerintah Cina yang mengatur begitu ketat untuk kontrak-kontraknya itu tidak dapat disalahkan begitu saja. Karena selain ada asas kebebasan dalam berkontrak, Cina juga mempunyai kepentingan-kepentingan nasionalnya dan meletakkan kepentingan nasional itu di atas akad atau kontrak tersebut. Dan ini bisa dibenarkan dilakukan oleh setiap negara sesuai dengan aturan General Agreement on Tariffs and Trade dan juga berdasar WTO, World Trade Organization. Oleh sebab itu jika kita kalah dalam pembuatan kontrak yang kemudian mencekik, tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan Cina, melainkan bisa menganggap bahwa pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri. Bahkan mungkin saja koruptif seperti yang didugakan sampai saat ini. Inilah perlunya penyelidikan atas kasus ini. Para pemirsa, para pemilik dan pecinta tanah air Indonesia, kasus ini harus diselesaikan bukan hanya secara politik, tetapi juga secara hukum. Tujuannya adalah agar kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Agar tidak ada penggunaan kewenangan yang bergeser menjadi penyalahgunaan kewenangan atau détournement de pouvoir, atau bergeser menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang diwariskan dari periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya.
Lembaga-lembaga negara dan pemerintahan harus berfungsi sesuai dengan mandat konstitusionalnya dan harus didasari oleh tanggung jawab moral. Bang Budi menerima konsekuensi tidak mendapatkan apa-apa setelah menyampaikan penolakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung langsung kepada Pak Jokowi di istana. Langsung. Gini Mas, saya juga waktu itu kenapa ya kok tiba-tiba kok muncul pula saya berhitung dengan kapasitas saya kereta api cepat jarak sekian. Ya. Terus yang disinggahin itu Mas, cuman berapa stasiun kan? Saya berpikir, saya ini kan orang Marhaen ya Mas, rakyat kecil saya. Apa gunanya nih untuk rakyat sekitar? Saya ke situ Mas. Keberpihakan sosial saya jelas kepada kaum marginal, rakyat jelata, kaum Marhaen lah namanya. Dan apa gunanya ini untuk rakyat Jawa Barat? Kalau tadi yang disampaikan oleh Bang Budi merasa punya nilai-nilai yang sama ya, cita-cita perjuangan yang sama dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Jokowi, kejujuran, kerakyatan, kesederhanaan, kita ditemukan dengan itu Mas. Saya dekat dengan beliau itu ya karena gagasan itu kita merasa kita waktu itu cocok. Tapi ketika niat baik kita koreksi begini dengan begini, kita punya pendapat beliau menjauh atau merasa tersinggung, ya silakan aja. Sekarang coba. Saya nggak tahu ya, apakah beliau itu legasi yang dia tinggalkan itu dia merasa ini baik. Kalau menurut saya itu kita masih berdebat, debatable, big question. Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, intinya dari internal. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya itu, tinggal nanti apakah mau serahkan. Ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antoni Budiawan, bukan saya. Saya justru mengulas Antoni Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan Jonan, kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa seperti Sri Lanka, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang, kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio, yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antoni Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan, karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Saya sarankan KPK masuk saja atau Bareskrim kayak siapa, review. BPK kan tiap tahun mengaudit 4 BUMN ini, cari aja. Kalau memang masuk itu, malah KPK bilangnya Pak Mahfud yang ngomong pertama kan, Pak Mahfud lapor ke saya dulu. Wah, aneh kan, harusnya dia yang cari. Saya kemarin ketawa sama Pak Mahfud, gimana masuk kita yang ngomong lapor. Nah, jadi hal-hal itu yang waktu itu belum soal tanah nih, saya agak lompat. Waktu itu saya terus kritis. Nah, yang ribut itu relawan. Oke. Ya, saya bilang nggak masalah. Kan di grup-grup itu saya disalang itu ya nggak apa-apa. Memang saya kan nggak ada keinginan mau dapetin proyek apa enggak. Tapi ini nggak bener, nanti susah. Nah, sekarang kejadian ini ada yang sudah saya ingatkan 9 tahun yang lalu. Jadi waktu baru saya dipanggil presiden, saya sampaikan. Tapi dia bilang, enggak apa-apa, tenang aja Mas, bisa. Oh, jadi pada saat pertemuan itu Pak Jokowi meyakinkan Pak Agus kan, bahwa bisa? Ya saya dipanggil, kan saya katakan lagi, saya dipanggil, saya bilang, Pak, ini ide siapa? Ide saya Mas. Saya hampir jatuh dari kursi. Kaget kan, saya pikir kan idenya Menteri BUMN atau siapalah. Gini, saya kan menyerahkan pada Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan tidak setuju. Ya sudah, saya perintahkan Menteri BUMN untuk meneruskan. Gitu, Pak, ini kan punya Jepang, nggak sopan. Kurang lebih gitulah sayangnya. Wah, Jepang itu susah. Mas Agus percaya nggak apa Bu? Ya percaya nggak, atau kalau bangsa yang besar itu harus punya teknologi tinggi? Oh, setuju. Itu kata Pak Jokowi ya? Ya, terus makanya saya pilih kereta cepat.
Waktu itu saya di Beijing, saya diajak naik kereta itu ke Shanghai atau kemana, cepat sekali dan bagus, enak sekali. Saya bilang sama Xi Jinping nanya, Bapak mau? Saya mau dibantu, ya sudah. Pak, tapi punyanya Bang beda, Jepang itu susah. Gitu. Memang waktu itu masih kan Jepang gini, kalau kita bicara loan itu detail banget dan ribet. Tapi setelah itu selesai, kayak MRT kan selesai. Kalau di Cina kebalikannya, gampang di depan, sekarang susah di belakang. Kader Partai Solidaritas Indonesia Sudarsono meminta kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD tak meributkan dua proyek strategis era Presiden Jokowi, Kereta Cepat WOS dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sudarsono mempertanyakan maksud Mahfud MD menyinggung proyek-proyek tersebut. Dia mengingatkan agar Mahfud MD tidak jadi sosok sengkuni. Hal ini disampaikan oleh Sudarsono dalam podcast di channel YouTube Zulfanlin dan Unpacking Indonesia pada Rabu, tanggal 22 Oktober tahun 2025. Saya juga bingung ini, Mahfud MD kok jadi sengkuni ya, kata Sudarsono dikutip dari tribunnews.com. Sudarsono menyinggung sikap Mahfud MD mengulas soal IKN yang berpotensi ada pelanggaran hanya akan membuat gaduh. Padahal Mahfud MD adalah mantan Menko Polhukam era Jokowi yang harusnya paham dinamika yang ada di internal. Dia dulu sekian tahun ikut beliau, di Menko Polhukam lagi, berarti tahu semua dinamika, kok sekarang ikut begitu, buat gaduh, kata Sudarsono. Sudarsono menyinggung bagaimana Mahfud MD bak sengkuni lantaran seolah baru bersuara dugaan potensi pidana proyek era Jokowi. Padahal saat berada di pemerintahan, potensi itu harusnya sudah bisa dihindari. Ini Mahfud MD kok juga berpotensi menjadi sengkuni, kata Sudarsono. Petik 2, artinya kalimat yang disampaikan beliau tidak layak sebagai seorang negarawan, apalagi dulu Menko Polhukam, katanya. Sudarsono menuturkan bahwa Jokowi sudah sangat baik pada Mahfud MD hingga mengizinkan ex-Menko Polhukam mencalonkan diri menjadi cawapres padahal masih berada di kabinet. Untuk itu, Sudarsono sangat menyayangkan ucapan Mahfud MD yang berkomentar negatif soal proyek era Jokowi. Saya menyayangkan komentarnya senegatif itu, tambahnya. Menurut Sudarsono, seharusnya Mahfud MD berterima kasih pada Jokowi bukan malah menyudutkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.